Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Marcella Septi Zulebni, NIM 2186206096, kelas 2A, Prodi PGSD semester 2, Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan Universitas Pahlawan Tuanku Tempusai. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada kehidupan masyarakat masa kini. Sebelum kita membahas pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada kehidupan masyarakat masa kini, mari kita terlebih dahulu mengulas kembali latar belakang masuknya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam ke dalam Indonesia. Jadi, sejarah kerajaan di Indonesia tidak terlepas dari periode kerajaan Hindu, Buddha. Munculnya kerajaan-kerajaan ini tentunya juga dipengaruhi oleh kedatangan agama tersebut di Nusantara. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Terdapat 5 teori yang mengungkapkan bagaimana cara agama tersebut, yakni agama Hindu dan Buddha, menyebar ke Indonesia hingga berdiri menjadi kerajaan bercorak Hindu-Buddha. C.C. Bird menganggap kesatria yang berasal dari India memiliki peran besar dalam sejarah kerajaan di Pulau Jawa. Pendapat ini disebut sebagai teori kesatria dan menjadi teori pertama. Yang kedua, von Faber mengemukakan pendapatnya yang dikenal sebagai teori sutra. Ia menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui orang berkasta Sudra atau yang dibuang dari India. Kepala NJ Krom juga mengemukakan pendapatnya. Ia menyatakan bahwa yang membawa agama Hindu, Buddha adalah para pedagang India. Teori ini dikenal sebagai teori Vaishya dan menjadi teori ketiga. Teori berikutnya adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Jesse Van Leur. Menurutnya, para Brahmana lah yang membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori terakhir muncul dari F.D.K. Bose dengan teori arus baliknya. Ia menerangkan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pulang setelah belajar di India. Baiklah adik-adik, berikut ini merupakan contoh kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Salaka Negara, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, ketiga Kerajaan Kutai, keempat Kerajaan Kedan, dan kelima Kerajaan Kalingga. Keenam ada Kerajaan Indraprahasta, ketujuh Kerajaan Melayu, kedelapan Kerajaan Sriwijaya, kesembilan Kerajaan Sunda, dan ke-10 Kerajaan Galuh. 11 Kerajaan Sumedang Larang, 12 Kerajaan Medang, 13 Kerajaan Kajuruhan, 14 Kerajaan Bali, 15 Kerajaan Kahuripan. 16 Kerajaan Pajajaran, 17 Kerajaan Janggala, 18 Kerajaan Kediri, 19 Kerajaan Singgasari, dan 20 Kerajaan Majapahit. Sekarang mari kita bahas bagaimana kemunduran kerajaan Hindu-Buddha. Kemunduran dari kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dipengaruhi juga oleh munculnya pengaruh Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan bercorak Islam muncul dan perlahan menyingkirkan eksistensi dari kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-13 merupakan awal mula sejarah munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Namun, kerajaan tersebut berdiri sampai abad ke-16 saja. Sejarah munculnya kerajaan Islam di Indonesia ini dilatar belakangi oleh banyaknya pedagang Islam yang masuk ke Indonesia seperti dari India, Arab, Tiongkok, maupun Persia. Baiklah, berikut ini merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia.
Yang pertama, Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak. 2. Kerajaan Ternate. 3. Kerajaan Samudra Pasai. Keempat, Kerajaan Goa. Kelima, Kesultanan Melaka. Keenam, Kerajaan Islam Cirebon. Ketujuh, Kerajaan Demak. Kedelapan, Kerajaan Islam Banten. 9, Kerajaan Pajang. Dan ke-10, Kerajaan Mataram Islam. Kemunduran kerajaan-kerajaan Islam Nusantara disebabkan oleh adanya konflik internal dalam kerajaan, perang saudara, politik adu domba dari bangsa Barat, kalah bertempur dengan bangsa Barat, serta kalah bersaing dalam perdagangan dengan bangsa Barat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pengaruh kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam pada masyarakat masa kini. Pengaruh-pengaruh tersebut ada yang berupa fisik dan non-fisik. Pengaruh fisik merupakan tinggalan dari zaman Hindu, Buddha, dan Islam yang dapat kita lihat secara fisik pada benda-benda masa kini. Sedangkan pengaruh non-fisik merupakan tinggalan yang mempengaruhi adat, pola pikir, atau perilaku pada masyarakat masa kini. Penasaran apa saja pengaruh Hindu, Buddha di masa kini? Mari kita bahas satu persatu. 1. Fisik. A. Wilayah Nusantara. Wilayah Indonesia saat ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Singgasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Peradaban Majapahit yang lebih maju dalam perniagaan dan seni, serta wilayah kekuasaan yang luas, pada akhirnya wilayah-wilayah kerajaan yang terbentuk pada masa itu membentuk wawasan tentang wilayah Nusantara yang sebagian besar menjadi negara di Indonesia. B. Arsitektur. Salah satu pengaruh yang masih bertahan hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan di masa lalu yang banyak digunakan oleh bangunan masa kini. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh non-fisik. A. Teknologi perkapalan. Teknologi perkapalan semakin maju sejak masa Hindu-Buddha, khususnya Sriwijaya. B. Navigasi pelayaran. Pelayaran bangsa Indonesia pada masa kuno bergantung pada sistem angin musim. Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut penting bagi pelaut. C. Sistem pendidikan. Jika saat ini kamu banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Buddhanya dan memiliki asrama adalah Sriwijaya. D. Bidang sosial. Kebudayaan Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta mulai pudar di Indonesia. Dan masih banyak lagi pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada masyarakat masa kini. Akan tetapi, pada video ini kita hanya membahas beberapa di antaranya saja. Hanya ini yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Lebih kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.